Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Diromadoni, NIM 51802111152. Saya dari Prodi Manajemen kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu bagaimana caranya membuat aplikasi di Microsoft Access. Langkah yang pertama yaitu kita dapat membuka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Access-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Access tahun 2010. Setelah itu, klik browser untuk menentukan lokasi penyimpanan dokumen Microsoft Access-nya. Di sini saya menyimpan di local D dengan ketentuan file namanya, NIM saya, kemudian nama saya, kemudian UTS basis data. Untuk save as-nya adalah Microsoft Access, kemudian klik OK. Setelah itu, kita klik create. Nah, tampilan Microsoft Access-nya masih kosong. Lalu, saya akan mengimpor data dari Excel ke Microsoft Access dengan cara klik external data, kemudian klik Excel, lalu klik browse untuk mencari dokumen yang akan diimporkan ke Microsoft Access. Di sini saya menyimpan dokumennya di local D. Nah, setelah ditemukan, kemudian klik open dan klik import the source data into a new table in the current database. Kemudian klik OK. Lalu di sini ada dua pilihan, yaitu show worksheet dan show name rank. Di sini saya akan memilih show worksheet karena saya akan menampilkan worksheet yang berada dalam Excel. Untuk yang pertama, saya memilih jenis layanan, kemudian klik next, lalu klik first row agar judul berada di posisi paling atas atau menjadi field name di Microsoft Access. Kemudian klik next. Nah, di sini saya akan menentukan primary key-nya. Primary key-nya di sini saya menggunakan KD layanan karena dengan primary key KD layanan ini akan membedakan jenis layanan satu dengan jenis layanan yang lainnya. Kemudian kita pilih next, finish. Karena saya tidak ingin menyimpan langkah-langkahnya, maka dapat mengklik close. Nah, kemudian untuk tabel yang kedua, caranya sama, klik external data, kemudian klik Excel, klik browse, kemudian open dokumen, OK. Saya akan memilih tabel yang kedua untuk data pelanggan, kemudian klik next, kemudian first row, klik next. Nah, untuk primary key-nya saya menggunakan ID pelanggan karena dengan ID pelanggan dapat membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian next, finish, close. Nah, untuk tabel yang ketiga caranya sama, klik external data, kemudian klik Excel, klik browse, kemudian open dokumen yang akan diimporkan ke Microsoft Access, kemudian klik OK. Pilih show worksheet. Untuk yang tabel ketiga saya akan memilih order, kemudian klik next, klik first row, kemudian klik next. Untuk primary key-nya itu saya menggunakan nomor order, kemudian klik next, finish, dan close. Di sini kita bisa melihat ada 3 tabel data yang berbeda. Kemudian langkah selanjutnya kita merelationship-kannya dengan cara klik database tool, kemudian pilih relationship, kita blok ketiganya lalu pilih add. Kita close. Nah, di sini belum tampak relationship-nya. Lalu bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya cukup mudah dengan cara klik design, kemudian klik edit relationship, kemudian klik new. Nah, tentukan left table name-nya. Di sini saya akan memilih left table name-nya yaitu data pelanggan. Kemudian left column name-nya ini adalah primary key dari data pelanggan yaitu ID pelanggan. Kemudian
rect table name-nya adalah order. Nah, right column name-nya ini adalah primary key, left column name. Jadi, primary key-nya sama-sama ID pelanggan. Setelah itu klik OK, lalu klik create. Nah, sudah tampak antara data pelanggan dan order sudah dihubungkan atau sudah ada relationship-nya. Sekarang, untuk menghubungkan order dan jenis layanan, caranya sama, klik design, kemudian klik edit relationship, create new. Nah, untuk left table name-nya saya memilih order, untuk left column name-nya saya memilih primary key dari jenis layanan, yaitu KD layanan. Kemudian rect table name-nya saya memilih jenis layanan, rect column name-nya yaitu primary key dari jenis layanan, yaitu KD layanan. Setelah itu kita pilih OK, kemudian klik create. Nah, sudah tampak ketiganya sudah ada relationship-nya. Lalu kita membuat query dengan cara klik create, kemudian klik query design, kemudian blok ketiganya, lalu add, setelah itu close show table. Nah, di sini saya akan menentukan field name-nya. Yang pertama, nama pelanggan. Yang kedua, jenis layanan. Yang ketiga, biaya jasa. Yang keempat, jumlah. Dan yang kelima, total biaya. Nah, bagaimana cara menentukan total biayanya? Caranya dengan membuat rumus sendiri. Yang pertama yaitu klik kanan, kemudian klik field. Nah, di sini kita bisa menuliskan rumus dari total biaya, yaitu total biaya biaya jasa dikali jumlah lalu diberi kurung. Kemudian setelah itu klik OK, lalu klik kanan pada kolom total biaya, kemudian klik total. Nah, setelah itu kita dapat membuat form wizard dengan cara klik create, kemudian klik form wizard. Nah, di sini ada perintah untuk menge-save query. Klik yes. Kemudian nama query-nya saya menggunakan query 1, kemudian klik OK. Nah, lalu masukkan semua available field-nya dengan cara mengeklik double panah, kemudian klik tombol next, lalu pilih yang columnar, klik tombol next, kemudian untuk judul formnya saya menggunakan judul laundry Katrea. Setelah itu klik finish. Nah, untuk mengedit formnya caranya cukup mudah, yaitu klik kanan pada form, kemudian klik design view. Di sini saya akan menyisipkan gambar dengan cara insert image, kemudian browse. Saya akan mencari gambar yang akan saya masukkan, kemudian klik OK, buat gambar, atur posisi gambar terlebih dahulu, kemudian ubah font judul. Saya akan mengubah Times New Roman, kemudian di bold, kemudian posisi judulnya, lalu saya akan mengubah warna tulisan dan warna latar dari judulnya. Kemudian saya akan menambahkan tulisan dengan cara mengeklik desain dan pilih label, kemudian gambar. Di
Di sini saya akan menuliskan alamat. Nah, saya akan format terlebih dahulu, ukuran fontnya, jenis fontnya, kemudian di bold, warna hitam, kemudian posisinya berada di tengah. Selanjutnya, untuk backgroundnya saya menggunakan warna orange. Nah, untuk membuat tombol next, klik desain, kemudian klik button, lalu gambarkan di form footer. Nah, untuk next ini pilih action yang go to next record, kemudian next, saya memilih picture, kemudian next, finish. Oke, tampilannya sudah berubah, kita atur posisinya terlebih dahulu, kemudian saya akan membuat kembali dengan langkah yang sama, go to previous record, kemudian next, saya pilih picture, kemudian next, finish, atur posisinya. Nah, lalu saya akan membuat kembali. Di sini saya akan membuat go to first record, pilih next, kemudian saya memilih picture, next, finish, atur posisinya terlebih dahulu, dan yang terakhir saya akan membuat kembali dengan langkah yang sama, namun perbedaannya di sini saya akan memilih go to last record, kemudian next, saya akan memilih picture, next, finish. Oke, atur kembali posisi panahnya. Nah, saya akan mengubah dari ukuran, jenis, dan warna. Secara keseluruhan. Nah, untuk backgroundnya saya menggunakan warna orange. Sama. Oke. Kita lihat kembali hasilnya seperti apa dengan cara klik desain, kemudian klik view, pilih form view. Nah, di sini sudah jadi tampilannya seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.